Bab 554. Hampir tertangkap basah. Setelah skandal itu, Bos Yongki tahu bahwa dia tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia menyeret Myrna Brown pergi dengan suara yang membosankan. Dia tidak berani berpura-pura pamer lagi, dan bahkan tidak berani membeli pakaian. Sama seperti kehilangan 100 juta, Myrna Brown sangat cemberut sehingga dia hampir bertengkar dengan Bos Yongki. Setelah mereka berdua pergi, Lilia Ruby bergegas untuk menghentikan pelayan menggesek kartu, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkannya, dan Kenzie membeli begitu banyak pakaian untuknya. Bahkan jika Kenzie kaya, dia tidak ingin mengajari Kenzie menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Kenzie tidak tahan lagi. Dia membujuknya beberapa kata di masa lalu, tetapi Lilia Ruby menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Itu tidak baik, saya bukan wanita yang memuja uang, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda menghabiskan uang begitu banyak. Jika Anda menghormati saudara perempuan Anda, maka dengarkan saja. Meski Anda mau, jangan buang uang Anda. Kakak senior Ruby, Anda." Kenzie memandangnya dan melihat Lilia Ruby, mengetahui bahwa Lilia Ruby tidak sama dengan jenis pemuja uang Myrna Brown, dia berhenti berbicara. Namun, karena dia ada di sini, tidak mungkin untuk tidak membeli satu set pakaian untuk Lilia Ruby. Pada akhirnya, atas desakan Kenzie, Lilia Ruby akhirnya menunjukkan senyum bahagia, mundur selangkah, dan memilih yang satu set pakaian yang pas. Beberapa pelayan diam-diam kecewa. Awalnya, Tuan Harimurti harusnya menghabiskan beberapa juta untuk menggesek kartu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Nona Ruby yang cantik akan menolak dan hanya mau menerima Tuan Harimurti membelikannya satu set baju. Namun, meski begitu, senyum pelayan masih cukup cerah. Bagaimanapun, Tuan Harimurti adalah pelanggan yang kaya. Jika bisa meninggalkan kesan pelayanan yang baik padanya, mungkin dia akan datang lagi di masa depan. Setelah meninggalkan pusat perbelanjaan, tiba-tiba ada badai petir di langit. Baik Kenzie maupun Lilia Ruby tidak memiliki payung, jadi Lilia Ruby harus memegang tangan Kenzie dan berlari ke restoran teh terdekat. Ada banyak pelanggan di restoran teh, yang sebagian besar datang sementara untuk berlindung dari hujan. Ketika mereka melihat seorang gadis seksi yang cerdas dan menarik tiba-tiba berlari masuk, sebagian besar pelanggan, termasuk wanita, memandang Lilia Ruby dengan kagum. Pipi yang halus, payudara yang menonjol, dan sepasang kaki sutra hitam yang terpilin memang sangat menarik di mata orang. "Ayo pergi ke lantai 2, ada stand di lantai 2. Lilia Ruby mengabaikan berbagai mata, meraih lengan Kenzie, dan menemaninya ke lantai 2. Keduanya duduk di stand, memesan 2 cangkir kopi dan sepiring buah. Pelayan dapat melihat bahwa pria dan wanita itu harus merupakan pasangan, jadi dia menarik tirai stand bersama-sama untuk mereka dengan sangat perhatian. Stand pasangan semacam ini sangat pribadi, dan sangat cocok untuk pria dan wanita datang ke sini untuk bersantai. Lilia Ruby memotong sepotong buah dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Kenzie, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk mengatakan, "Ada pertanyaan, Sister sedikit penasaran. Sudah lama, Sister Junior Rora selalu memberitahuku bahwa kamu sangat miskin, dan kamu adalah suaminya yang malang. Tapi di toko channel barusan, mengapa kamu berbeda dari apa yang dikatakan Rora? Sepertinya kamu sangat kaya." Mata indah Lilia Ruby berkedip-kedip dengan cahaya penyelidikan, kartu bank hitam semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kaya biasa. Hanya orang yang memiliki banyak properti, dana yang sangat kuat, atau CEO perusahaan besar yang terkenal, atau orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan juta, dapat memperoleh kartu emas hitam dari bank. Dan penampilan Kenzie di toko tadi tampaknya sangat kontras dengan informasi yang dia pelajari dari Aurora Bliss. Dihadapkan dengan pertanyaan Lilia Ruby, Kenzie tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia dengan lembut mengaduk cangkir kopi dan berkata, "Sebenarnya, ada banyak hal yang saya sembunyikan dari Rora dan belum saya katakan padanya. Untuk waktu yang lama, hubungan saya dengan Rora sangat tegang, dan ada perceraian. Jadi ada beberapa hal, saya..." "Oke, tidak perlu dikatakan." Lilia Ruby dapat melihat bahwa Kenzie ingin mengatakan sesuatu. Kemudian dia berhenti, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan dengan jelas, jadi dia menutup mulutnya dengan tangannya tepat waktu, dan berkata dengan lembut, "Kakak mengerti kesulitanmu, aku tidak ingin bertanya lagi, ini privasi Anda, saya tidak akan bertanya lagi di masa depan." Kenzie memandangnya dan merasa bahwa Lilia Ruby benar-benar wanita yang baik. Di antara semua wanita cantik yang dia tahu, Lilia Ruby adalah yang paling dewasa dan feminin, dan juga yang paling lembut dan perhatian. Melihat dia menatapnya lama, Lilia Ruby tersenyum dan berkata, "Saya akan mengubah pertanyaan, apakah saudara perempuan ini cantik?" Kenzie mengangguk.
Jika kakak senior Ruby tidak cantik, maka akan tidak ada wanita cantik di dunia ini. Dibandingkan dengan junior sister Rora, apakah menurutmu kakak perempuan ini cantik, atau Rora lebih cantik? Lilia Ruby bertanya sambil tersenyum, cukup tertarik. Mengenai pertanyaan ini, Kenzie benar-benar tidak bisa menjawab. Dalam hal penampilan dan tubuh, Aurora Bliss cantik dan luar biasa. Dengan perawakan tinggi, dia seharusnya menjadi kecantikan yang langka. Tetapi Lilia Ruby di Universitas Wakanda adalah dewi impian di mata pria yang memiliki penampilan cantik dan sangat dewasa, ditambah dengan gaya wanita intelektual unik Lilia Ruby yang lembut dan dewasa, cukup membuat pria terpesona. Jadi sangat sulit untuk membandingkannya. Namun, Kenzie tahu bahwa wanita suka mendengarkan kata-kata yang indah, jadi dia harus gigit peluru dan tersenyum, dan berkata, menurut perasaanku, kakak senior Ruby pasti lebih cantik. Setelah mendengarkan Lilia Ruby, dia sangat senang. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, kakak dapat melihat bahwa kamu berbohong, tetapi kakak suka mendengarkan. Saat dia mengatakan itu, Lilia Ruby memegang wajah Kenzie dan dengan lembut mengirimkannya bibir merah, dia mencium Kenzie dengan lama. Di stan pasangan yang elegan di sini, Kenzie lembut di lengannya dan hatinya tergerak. Tetapi pada saat ini, tepat ketika mereka akan bermesraan, langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar samar di luar tirai pintu, dan suara wanita yang akrab dan menyenangkan terdengar di kejauhan. Kenzie, kakak senior Ruby, mereka berdua, apakah mereka di sini? Kenzie memikirkannya setelah mendengarkan, dan ketika dia mendengar suara itu, sepertinya itu suara istrinya Aurora Bliss. Lilia Ruby mengangkat kepalanya dari pelukannya, matanya yang kabur berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia bertanya, apakah kamu mendengarnya barusan? Sepertinya aku telah mendengar suara Rora. Di luar tirai, Aurora Bliss tersenyum menawan berjalan berakhir, dan pelayan yang memimpin di depan berkata dengan rendah hati, tuan dan wanita yang Anda lihat barusan ada di stan ini. Oke, terima kasih. Aurora Bliss berkata, dia membuka tirai dan tersenyum cerah, hehe, kakak senior Ruby, ini benar-benar kamu. Aku baru saja melihat punggungmu dan Kenzie di luar, dan kupikir aku salah, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar melihat kamu dan Kenzie bersama. Aurora Bliss dengan murah hati duduk di sofa di seberang mereka, pertama-tama meletakkan tas wanita itu, dan kemudian bertanya dengan menawan, ngomong-ngomong, kakak senior Ruby, mengapa kamu tiba-tiba mengajak Kenzie keluar untuk minum kopi? Mengenai sertifikat kelulusan, apakah Kenzie membuat Anda kesulitan lagi? Di seberang Aurora Bliss, Kenzie dan Lilia Ruby tampak berdampingan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mereka sudah duduk. Wajah Kenzie sama seperti biasanya, dan dia tidak bisa melihat ekspresi aneh. Tetapi karena Aurora Bliss datang tiba-tiba, meskipun dia membiarkan Lilia Ruby dengan cepat meninggalkan tangannya sekarang, tangannya di bawah meja masih di bawah rok Lilia Ruby. Tidak sempat menariknya kembali pada waktunya. Di sisi lain, Lilia Ruby, dengan pipi memerah, menundukkan kepalanya sedikit, tanpa sadar menekan tangan di bawah roknya, dan tidak berani menatap Aurora Bliss dengan matanya. Bab 555 sepertinya ada pelayan tambahan. Secara kebetulan, Aurora Bliss sedang mengemudi di jalan barusan, dan kebetulan melihat punggung Kenzie dan Lilia Ruby memasuki restoran teh ini. Jadi Aurora Bliss pergi untuk memarkir mobil dan datang melihat. Meskipun dia melihat Kenzie dan kakak senior Ruby minum kopi bersama, Aurora Bliss tidak terlalu memikirkannya. Dia menduga bahwa kakak senior Ruby mungkin memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia meminta Kenzie untuk datang ke sini untuk minum kopi. Adapun adegan di mana Kenzie dan kakak senior Ruby saling berpelukan, Aurora Bliss tidak melihatnya, dan tangan Kenzie di bawah meja masih di bawah rok sister Ruby, Aurora Bliss juga tidak bisa melihatnya. Lilia Ruby tahu bahwa hubungannya dengan Kenzie belum terlihat oleh sister junior Rora, dan dia tidak lagi panik, dia tersipu dan bersenandung. Aurora Bliss adalah istri Kenzie. Meskipun dia telah menceraikan Kenzie di permukaan, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik dan belum berpisah. Tentu saja Lilia Ruby tidak ingin sister junior Rora mengetahui bahwa kakak perempuannya berselingkuh dengan mantan suaminya. Kedua wanita itu mengobrol, dan segera mulai berbicara dan tertawa. Keduanya adalah teman baik yang sangat dekat, dan mereka kebetulan bertemu pada saat ini. Tentu saja, ada banyak topik bahagia untuk dibicarakan. Dua wanita cantik yang cerah dan penuh warna mengobrol dan terus mengobrol, mengesampingkan Kenzie, dan mengabaikannya untuk sementara waktu, tetapi itu membuat Kenzie sedikit berlebihan, seperti pria yang kesepian. Tidak mungkin, Kenzie tidak bisa berbicara, dia hanya bisa memegang cangkir dengan senyum masam, minum kopi sendiri, dan menghabiskan waktu yang membosankan. Yah, itu sebenarnya tidak membosankan. Selama dia memiliki hati, dia dapat dengan tenang menyentuh keindahan paha sister Ruby di bawah meja sementara istrinya tidak memperhatikan, itu sangat menyenangkan.
Setelah makan bersama, Kenzie dan Aurora Bliss kembali ke villa bersama. Di villa besar, begitu saya memasuki aula, dia mendengar Mulan Rante, ibu mertuanya, tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Kenzie dan Aurora Bliss saling memandang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya berjalan ke ruang tamu dan melihat saudara ipar mereka, Panduwinata, yang duduk di samping Mulan Rante. Mereka bercanda dan membuat Mulan Rante tertawa terbahak-bahak. Melihat putrinya dan Kenzie masuk, Mulan Rante menahan ekspresinya dan terbatuk dengan sungguh-sungguh. Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Izinkan saya memberitahu Anda dua hal. Adik ipar Anda Panduwinata telah mengalami kesulitan keuangan baru-baru ini. Di masa depan, keluarga Panduwinata untuk sementara akan tinggal di villa bersama kita. Bu, mengapa keluarga saudara ipar ingin tinggal bersama kami? Setelah mendengar ini, Aurora Bliss tidak mengerti. Ternyata sejak Ibu Panduwinata kehilangan segalanya dalam investasi dan manajemen keuangan, Panduwinata juga menderita kerugian besar. Tidak hanya tabungan keluarga Panduwinata yang masuk ke dalamnya, tetapi bahkan flat besar yang baru saja ditinggali Panduwinata selama kurang dari setengah tahun diambil alih oleh perusahaan pinjaman karena dia tidak dapat membayar hipotek tepat waktu. Sekarang Panduwinata berhutang banyak, tidak memiliki uang di tubuhnya, dan tidak memiliki tempat tinggal, jadi dia harus memohon kepada ibu mertuanya dengan wajah malu-malu, dan ingin meminjam beberapa waktu tinggal di villa besar Kenzie. Aurora Bliss hampir pingsan ketika dia mendengar ini. Meskipun villa ini sangat besar, orang tuanya tinggal bersamanya dan Kenzie, dan ada beberapa gangguan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang, keluarga Panduwinata harus ditambahkan. Dia takut akan lebih berisik dan mengganggu. Aurora Bliss berkata dengan malu, Bu, keluarga ipar saya ingin pindah. Mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan kami terlebih dahulu? Kenzie adalah pemilik villa ini, bagaimana Anda bisa menyetujui tanpa menanyakan pendapatnya? Mulan Rante melirik Kenzie dan berkata, apa yang harus dibicarakan? Bukankah seharusnya dia membantu saudara iparnya yang dalam masalah? Dia membungkuk dan tersenyum dan menawarkan sebatang rokok kepada Kenzie. Kenzie, saudara iparmu ingin tinggal di villa besar ini untuk sementara waktu dan menikmati rumah besarmu yang nyaman. Kamu seharusnya tidak keberatan kan? Untuk waktu yang lama, Panduwinata selalu arogan di depan Kenzie, memandang rendah Kenzie dengan lubang hidungnya terbalik. Hari ini aneh, postur Panduwinata di depan Kenzie mengejutkan, merendah dan penuh sanjungan. Kenzie memandangnya dan ingin mengusir orang ini dari rumah, terlepas dari apakah keluarganya hidup atau mati. Namun, Kenzie secara tidak sengaja melihat mata Aurora Bliss yang malu mengungkapkan permintaan dan harapan yang samar, dan dia secara alami tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Aurora Bliss berkata dengan enggan, di dalam hatinya, dia masih berharap dia akan setuju membantu keluarga Panduwinata. Bagaimanapun, Panduwinata adalah saudara iparnya, dan bahkan jika Anda tidak mau memberi kasih sayang Panduwinata, Anda juga harus memberi kasih sayang untuk saudara perempuannya Akira Bliss. Pada saat ini, Renal Bliss juga keluar dari dapur dan berbisik kepada Kenzie. Kenzie, keluarga Panduwinata dalam masalah sekarang, Anda bisa bermurah hati dan menolongnya untuk saat ini, diperkirakan paling lama setengah tahun. Bahkan ayah mertua Renal Bliss maju, meskipun Kenzie enggan, dia harus lebih memikirkannya. Dia memandang Panduwinata dan berkata dengan suam-suam kuku, jika Anda ingin tinggal di sini, saya akan setuju. Tapi karena Anda tinggal di rumah saya, ada beberapa aturan yang harus dibuat jelas sebelumnya. Awalnya di rumah ini, ayah mertua saya dan saya selalu mengurus semua pekerjaan rumah, dan karena Anda ingin tinggal, Anda harus melakukan banyak hal dengan rela. Di masa depan, keluarga Anda akan memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih, semuanya akan menyerahkannya padamu. Ketika Panduwinata mendengar ini, dia tidak menginginkannya lagi, dan buru-buru berkata, Kenzie, kamu tidak bisa melakukannya, aku saudara iparmu, kamu tidak bisa memperlakukanku sebagai pelayan. Renal Bliss adalah yang pertama dengan wajah tertunduk. Dia menegur, Panduwinata, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak ingin melakukan pekerjaan rumah tangga? Kenzie bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga keluarga Bliss, besar dan kecil. Dia adalah menantu keluarga Bliss dan Anda juga menantu keluarga Bliss saya. Jika dia bisa melakukannya itu, kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Panduwinata tertegun setelah mendengar ini, dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Panduwinata yang bermartabat, wakil presiden perusahaan investasi kota, akan berakhir seperti Kenzie, menantu dari rumah ke rumah. Bagaimana hal-hal sepele seperti mencuci dan memasak bisa tersebar di kepala tuan besar? Renal Bliss tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata, itu dia, kamu akan mengurus semua pekerjaan rumah tangga di keluarga ini di masa depan.
Kebetulan di masa depan, sebagai tetua, aku juga bisa bersantai dan menikmati diriku sendiri. Saat dia berbicara, Renal Bliss sudah duduk dengan nyaman di sofa, dan hatinya sangat bahagia. Menantu tertua mengambil semua pekerjaan rumah, jadi dia akan punya waktu menyelinap keluar untuk bermain catur di masa depan. Mulan Rantai juga tidak memiliki pendapat tentang kondisi untuk membiarkan Pandu Winata mengontrak pekerjaan rumah, karena jika ada banyak pelayan dalam keluarga, itu baik untuknya, tidak buruk. Meskipun dia selalu menyukai menantu laki-laki Pandu Winata, tetapi itu karena Pandu Winata kaya dan sering rela menghabiskan uang dan hadiah untuk memenangkan hatinya. Tetapi situasi saat ini berbeda, Pandu Winata berhutang, dan bahkan rumahnya telah digadaikan, dan dia telah menjadi orang miskin. Tidak membencinya dan mau menerimanya, Mulan Rantai merasa bahwa dia sudah memiliki hati nurani yang baik. Jadi, Mulan Rantai menunjuk ke arah Pandu Winata, dan berkata dengan kejam, "Pandu Winata, lakukan saja seperti yang ayahmu dan Kenzi inginkan. Setelah pindah, kamu akan mengurus semua pekerjaan rumah." Tapi, wajah Pandu Winata berubah menjadi hijau, sangat enggan. Mulan Rantai menjadi tidak sabar, dan berkata dengan wajah cemberut, "Lihatlah kebajikanmu yang tidak berharga, apakah kamu akan mati jika kamu melakukan pekerjaan rumah tangga? Kamu pikir itu sama seperti sebelumnya? Di masa lalu, kamu kaya dan kamu adalah seorang paman, tetapi sekarang Anda telah menjadi orang miskin, Anda harus memiliki kesadaran orang miskin. Kemampuan Kenzi untuk menjagamu adalah karena cinta ibu mertuamu. Jika kamu masih berani berbicara, segera pergi dari sini, jangan pernah berpikir untuk tinggal." Pandu Winata sangat dimarahi sehingga dia tidak bisa berbicara, dan dia sangat frustrasi. "Pergi, lakukan sesuatu terlebih dahulu, dan tunjukkan sikapmu." Mulan Rantai berdiri lagi dan menunjuk, "Tuangkan secangkir teh untuk Kenzi terlebih dahulu, lalu tuangkan secangkir teh untuk Rora, mereka berdua adalah pemilik rumah. Jika kamu mengandalkan orang lain, kamu harus melihat wajah mereka, mengerti?" Pandu Winata hampir menangis. Tapi tidak mungkin, Mulan Rantai memiliki pepatah yang cukup tepat, jika mengandalkan orang lain, Anda harus memiliki kesadaran untuk melayani orang lain. Dia tidak punya pilihan selain mengeluh dan pergi ke dapur untuk membuat teh. Aurora Bliss hanya bisa diam-diam tersenyum saat melihatnya. Dia menoleh ke telinga Kenzi dan berbisik, "Matahari telah terbit dari barat, aku tidak pernah berpikir ibuku akan berdiri di sampingmu." Kenzi tidak menunjukkan ekspresi apapun, jadi dia menariknya dan duduk di atas sofa bersama, tunggu Pandu Winata dengan murah hati datang untuk menyajikan teh. Bab 556. Sakit kepala. Di sore hari, saudara ipar Pandu Winata, dan saudara perempuan Akira Bliss, membawa dua anak kecilnya yang nakal, dan keluarga itu pindah ke villa ini. Awalnya ada 4 orang, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi 8 orang, tidak peduli seberapa besar villa Kenzi, itu akan menjadi berisik dan gelisah. Sebelum tidur, Aurora Bliss, mengenakan baju tidur tipis, dengan ekspresi sedikit menyesal, mengambil inisiatif untuk menarik Kenzi ke tempat tidur besar, tidur dengannya, dan bersandar di lengannya. "Kenzi, aku merasa bersalah. Aku tahu kamu tidak menyukai kakak iparmu, tapi kamu tetap menjaga keluarga saudara iparmu. Sekarang itu membuat banyak keributan dan membuatmu kesulitan." Kenzi memeluk istrinya, dia mengendus dan berkata, "Lebih baik untuk pergi kembali rumah lama pada akhir bulan ini. Kita berdua pindah ke rumah lama." Rumah tua yang dia bicarakan mengacu pada rumah yang diberikan sebelumnya kepadanya oleh keluarga Bliss sebagai CEO wanita. Villa keluarga Bliss telah berpindah tangan beberapa kali, dan telah beredar bola-balik antara keluarga Aurora Bliss dan anggota keluarga Bliss lainnya. Kemudian, Aurora Bliss secara resmi menguasai otoritas perusahaan keluarga dan menjadi pemimpin keluarga. Villa keluarga Bliss secara resmi diserahkan kepada keluarga Aurora Bliss untuk ditinggali. Hanya saja villa tua itu sangat tua, dan telah berpindah tangan beberapa kali. Selain itu, orang tua Aurora Bliss lebih suka tinggal di rumah besar Kenzi ini, jadi villa lama itu hanya diperbaiki dan sekarang biarkan kerabat keluarga Bliss tinggal sementara. Yah, lebih baik mengambil rumah tua itu kembali. Kita tinggal sendirian, dan tidak ada yang mengganggu. Kenzi acuh tak acuh, tetapi dia sama sekali tidak tega mengobrol dengan Aurora Bliss, karena istri yang menawan ada di tangannya saat ini, membuat pikirannya mulai bergetar, dan satu tangan mulai tidak jujur di tubuh Aurora Bliss. Aurora Bliss awalnya ingin berbicara dengannya tentang rumah itu, tetapi melihat bahwa orang ini telah menjadi tidak jujur, dia ingin mendorong tangannya, tetapi dia merasa seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya, jadi dia membiarkannya pergi setengah jalan naik dan turun. Pada akhirnya, wajah Aurora Bliss merah muda,
matanya kabur, dan seluruh tubuhnya mulai terasa lembut dan panas. Dia memegang tangannya erat-erat, memegang penghalang terakhir, dan memohon belas kasihan dengan enggan, berharap Kenzie akan membiarkannya pergi, dan dia akan bergegas karena tidak tahan lagi. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Di bawah pengawasan bersama Renal Bliss dan Mulan Rante, Pandu Winata, seperti pelayan pekerja keras, bangun pagi dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan makanan keluarga di villa. Saat sarapan, Kenzie duduk di kursi utama meja makan tanpa ragu-ragu, menikmati kehidupan, meraih makanan, membuka mulutnya, dilayani oleh pelayan. Pagi ini, Wadil Jordan menelepon dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang seharusnya sudah diatur sebelumnya telah diatur. Saya berharap Ketua Kenzie akan berangkat ke ibu kota provinsi sesegera mungkin. Kenzie tahu bahwa Wadil Jordan khawatir tentang perusahaan yang baru diakuisisi di ibu kota provinsi. Semakin lama masalah personel berlarut-larut, semakin rumit situasinya, yang akan semakin merugikan kepentingan keseluruhan perusahaan. Jadi Kenzie berhenti menunda-nunda, memberitahu Wadil Jordan di telepon bahwa dia bisa pergi ke ibu kota provinsi hari ini. Pada pukul 3 sore, Stanley, sopir penuh waktu perusahaan Mediclassic, menjemputnya. Stanley adalah pensiunan prajurit yang pernah menjadi prajurit pasukan khusus. Dia terlihat acuh, berkulit hitam dan pria yang kasar, tetapi usia sebenarnya lebih muda dari Kenzie. Jadi dalam perjalanan, Kenzie memintanya untuk mengubah kata-katanya agar Stanley berhenti memanggilnya Ketua Kenzie tetapi memanggilnya Brother Kenzie. Faktanya, Stanley, pengemudi penuh waktu, adalah staf eksklusif kantor ketua yang ditunjuk khusus oleh Wadil Jordan untuk Ketua Kenzie di perusahaan. Mobil khusus yang dilengkapi tidak pernah digunakan, jadi Stanley biasanya hanya mengikuti pengiriman sementara di kantor logistik perusahaan. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bekerja, dia membawa mobil untuk ketua seperti hari ini. Untungnya, Kenzie adalah pria muda seperti dia, dan dia berbicara dengan sangat santai, tanpa suasana sebagai ketua. Stanley dengan cepat beradaptasi untuk bergaul dengan ketua, tidak lagi tampak asing dan terkendali, dan kata-katanya berangsur-angsur meningkat. Mobil melaju di jalan tol selama hampir 1 jam ketika ponsel Kenzie tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari polisi wanita Yuna Seira. Begitu panggilan tersambung, Yuna Seira berkata dengan marah, "Kenzie, bajingan, pergi ke provinsi, mengapa Anda tidak memberitahu saya?" Kenzie tertegun sejenak, dan dia tidak tahu dari mana Yuna Seira mendapat berita itu, mungkin Lilia Ruby atau Aurora Bliss. Singkatnya, hanya Lilia Ruby dan Aurora Bliss yang tahu tentang berita bahwa dia akan pergi ke ibu kota provinsi hari ini. Dan kedua wanita ini kurang berhubungan dengan Yuna Seira. Nana, beginilah situasinya. Kenzie sedikit terluka, jadi dia harus menutupi dahinya dan berbicara omong kosong. "Awalnya, aku akan menelponmu dan bertanya apakah kamu ingin kembali ke ibu kota provinsi dengan saya. Tapi saya menganggap bahwa Anda seorang polisi, dan Anda pasti akan bekerja lembur pada hari Sabtu, jadi saya pikir." "Jadi pikir kepalamu?" Di telepon, Yuna Seira memotongnya dengan tidak puas dan berkata dengan marah, "Kamu jangan berpikir aku bodoh, kamu sengaja menyembunyikannya dariku. Kamu khawatir ketika aku kembali ke ibu kota provinsi, aku akan menyeretmu untuk melihat ibuku, jadi kamu menyembunyikannya dariku dengan sengaja." Kenzie menutupi dahinya dan hanya bisa menghela nafas. Nana cukup pintar, dia bisa melihatnya sekilas, dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Ya, alasan mengapa dia tidak memberitahu Yuna Seira bahwa dia akan pergi ke ibu kota provinsi adalah karena dia takut Yuna Seira akan bergegas kembali ke ibu kota provinsi dan secara paksa menyeret pacar palsunya untuk mengunjungi orang tua Yuna Seira. Hal semacam ini sangat merepotkan, dan Kenzie tidak suka masalah. Di ujung telepon yang lain, melihat bahwa Kenzie diam, Yuna Seira mendengus dan berkata, "Kenzie, aku memberitahumu sekarang, bahkan jika kamu ingin bersembunyi, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu sembunyikan. Apakah itu benar atau salah, bagaimanapun, ibu saya adalah ibu mertua Anda saat ini. Anda pergi ke ibu kota provinsi dan Anda harus mengunjunginya. Aku akan bergegas kembali ke ibu kota provinsi, Anda harus pulang dengan saya, ini pertama kalinya mengunjungi orang tuaku." Setelah mengatakan ini, Yuna Seira menutup telepon dengan marah. Di sisi telepon, Kenzie mengangkat tangannya dan menggosok dahinya, sakit kepala. Stanley, yang sedang mengemudi, baru saja mendengar semua panggilan telepon. Jelas bahwa Brother Kenzie memang pria sukses yang romantis dan tidak terkendali. Selain memiliki istri yang cantik dan menawan di rumah, ia juga memiliki sifat biadab, memacari wanita di luar, seorang bunga polisi. Hanya saja, jika ada terlalu banyak wanita, itu tidak baik. Mendengarkan panggilan telepon tadi, petugas polisi wanita mungkin menyebabkan masalah bagi Brother Kenzie dan ingin Brother Kenzie menemaninya menemui orang tuanya.
Stanley melirik Kenzie dengan matanya, tepat ketika dia melihat sakit kepala Kenzie, dia tidak bisa tidak iri padanya, mengaguminya, dan bersimpati dengannya di dalam hatinya.